Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-Mustafa wa rasulina al-Mujtaba An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'as salihati a'malina wa la taruddana khaibin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan-kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman, nikmat Islam itu artinya mendapatkan nikmat panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari, di pagi hari kita dipandu oleh Nabi untuk selalu berdoa. Apa gunanya doa? Doa gunanya untuk menjadi spirit bagi kehidupan kita di hari itu. Maka setiap apabila di pagi hari kita berdoa dengan kebaikan-kebaikan,
Artinya kita memulai hidup kita hari itu dengan niat kebaikan. Salah satu doa yang besar yang Nabi ajarkan kepada kita adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jenengan pernah dengar? Oh sudah? Oh Masya Allah. Berarti sudah mengamalkan. Alhamdulillah. Mutaqabbala. Di sini ada yang suka dengerin radio enggak sih, Bu? Radio apa? Andika. Anu ya, mencari informasi terbaru seputar lalu lintas. WJK. Ada yang dengarkan WJK hari ini? Iya, kita doakan. Radio dakwah Samara. Ada yang dengarkan? Masya Allah. Setiap hari. Gimana? Oh, Tulungagung, ya betul. Radio dakwah Samara. Samara FM 96,2. Betul. 96,2. Enggak, karena di radio dakwah itu ada doa itu setiap hari. Ada doa itu, kemudian gitulah intinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan menjadi spirit kita di hari itu. Salah satu doa tersebut, supaya di hari itu tujuan kita memiliki 3 tadi. Supaya kita dimudahkan oleh Allah di dalam kehidupan kita untuk selalu mencari ilmu, karena sejatinya kita itu sedang berjalan menuju Allah yang perlu dipandu perjalanannya supaya tidak tersesat dan terhenti. Maka kita berdoa dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita berharap rizki supaya menjadi bensin kita, supaya menjadi tenaga kita untuk selalu berjalan menuju Allah. Makanya Bu, ada para sahabat, salah satu sahabat itu Masya Allah ya, kalau kita lihat itu kayak kok aneh gitu. Tapi kalau bagi para sahabat yang tahu kualitas ibadah, sah-sah saja untuk mengatakan itu. Beliau mengatakan afdhalul a'mal ilallah, amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama as-sholatu ala waktiha. Apa yang pertama? Salat. Yang kedua apa? Yang kedua apa Ibu? Baca Quran. Yang lain apa? Zikir. Yang lain apa lagi? Sedekah. Yang lain apa lagi? Memaafkan. Iki gak ngarang kan? Coba. Ajaran Quran, nggih betul. Kalau di hadis-hadis Nabi itu nomor 2 itu kalau enggak birrul walidain, jihad fisabilillah, sedekah. Tapi memang bermacam-macam ya, tergantung keadaan seseorang. Cuman sahabat itu jawabannya beda. Nomor 2 setelah sholat tepat waktu itu adalah, ini jenengan senang ini, nomor 2, yaitu aklut to'am, makan. Seneng kan? Makan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aklut to'am. Kenapa makan? Karena dengan makan tubuh kita akan kuat. Ketika tubuh kita kuat, kita akan mudah untuk beribadah kepada Allah. Itu betul loh itu ya, nggak ngarang itu. Itu yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, insyaallah. Baik. Maka
rizqan thayyibah. Rizki itu sebagai pelancar kita untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah yang terutama, yaitu amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah dari segala apapun yang akan kita hadapi di hari itu. Entah nikmat yang kita peroleh atau bagian dari ujian-ujian yang kita hadapi di hari itu. Karena kan gak ada ya setiap hari itu. Coba jenengan kalau ngelihat film itu mesti kan yang diliput itu kan, coba gini ya, sebagian film itu di sini ada yang sufi nggak Bu? Sufi, tahu sufi? Suka film? Oh dulu, kenapa nggak sampai sekarang? Oh sudah tua. Eleng ya. Iya, karena ingat sekarang butuh ngaji atau film yang disuka sudah habis. Episodenya sudah habis. Ya Cinta Fitri udah habis. Tersanjung. Masya Allah. Meliputi generasi itu. Terus bukan kesandung. Apa? Ya itulah ya. Baik. Film-film itu kan kadang ada relate dari kehidupan kita kan. Ketika ada lika-likunya. Film itu kan menarik ketika ada lika-likunya. Coba kalau film itu kisah dari kehidupan seseorang yang seumpama Bu ya. Hidup lahir dari anak raja. Bangun tidur di kasur mewah. Bangun tidur makan tersedia. Kehidupan sehari-harinya adalah foya-foya. Sekolahnya homeschooling. Kemudian jalan kemana-mana bisa. Kemudian sampai besar nikah dengan perempuan yang paling cantik. Punya anak banyak. Hidupnya apapun yang dia mau ada. Kira-kira jadi menarik enggak? Lah yo, kono susah-susah kayak itu. Kalau sutradara film tahu, yo nggak mau diliput itu, nggak mau akan difilmkan. Karena apa ya? Gitu loh Bu. Coba film itu kan seru, itu kan ketika ada lika-likunya, tapi pada ujungnya adalah Bu kok rame mentoh, Masya Allah. Tapi saya cari tuh siapa yang ngobrolnya nggak kelihatan, tapi kok suara tetap ada ya. Makanya coba kalau ngaji itu selain mulutnya dikunci, suara hatinya juga dikunci coba. Jangan-jangan suara hati yang masih terdengar. Karena ibu-ibu itu wah riuhnya tetap terdengar gitu. Bu, coba kalau kehidupan kita itu seindah gitu aja. Terus di akhirat nanti difilmkan, kayaknya gak seru. Makanya mungkin Allah Ta'ala itu punya hikmah itu. Kenapa hidup kita itu sebagian diberikan ujian oleh Allah? Supaya ada cerita dalam kehidupan itu. Tapi kan pada ujungnya adalah yang kita harapkan adalah happy ending. Kita misk, penutupan yang indah atau husnul khitam. Husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Makanya Ibu, yang kita minta spirit dari doa kita adalah amalan yang diterima dari segala lika-liku kehidupan kita. Nikmat yang kita peroleh, kita syukuri menjadi amalan yang diterima oleh Allah, ataupun ujian yang Allah Ta'ala berikan kemudian juga menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah marilah kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah sekian bulan purnama kita tak bertemu. Hati rindu, satu hari tak bertemu. Hati rasa rindu. Masya Allah. Singkang yang orang lama insya Allah ngerti nggih. Berapa purnama kita nggak ketemu? Lebay ya, kok sok lama. 2 purnama nggih Bu ya, keuangan banget. Tapi alhamdulillah itu ya sekarang kita ketemu dan kita ketemu setelah Ramadan. Alhamdulillah. Maka setelah Ramadan, ini mungkin pertemuan kita pertama setelah Ramadan, maka saya ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu am wa antum bi khairin. Minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dah. 2 ini Bu, dipegang. Setelah Ramadan 2 hal yang dipegang. 1, selalu berdoa kepada Allah supaya amalan kita diterima. Yang kedua adalah gemar-gemar saling memaafkan satu dengan yang lain. Sekarang pertanyaannya, untuk majelis taklim Raudhatul Ilmi, sudahkah saling memaafkan satu dengan yang lain? Sudah Bu, coba dilihat. Dilihat, jangan kanan kiri ya. Dilihat temannya yang berada 5 meter dari dirinya. Jangan kanan kiri, kalau kanan kiri jelas care-nya, soalnya duduknya sudah jejer. Biasanya yang jauh itu yang dihindari. Betul nggak? Enggak ya? Coba lihat. Sajane mau duduk sama ibu itu, tapi rotok gak enak hatiku. Makanya kita agak menghindar sejenak. Gak boleh ya. Coba dilihat teman-temannya. Sudahkah kita memaafkan? Dan sudahkah kita meminta maaf? Sehingga kita sama-sama. Jadi saya pernah dengar ya dari Ustadz namanya Ustadz Abu Aslam Dilip namanya, Ustadz Dilip Abu Aslam, orang Sepanjang. Pernah dengar? Ada yang mungkin pernah dengar di YouTube? Ustadz Abu Aslam itu pernah bilang gini, dan ini di setiap khutbah nikah, setiap beliau khutbah nikah itu sering disampaikan. Di dalam melihat kesalahan saudara, beliau katakan gini, kalau kalian melihat kesalahan saudaramu, maka tulislah kesalahan itu di atas air. Dan apabila kalian melihat kebaikan saudaramu, maka tulislah di atas batu. Tahu artinya ya? Ya, kalau ngelihat kesalahan itu lupakan Bu. Masa gara-gara katut kayak gini diingatkan kajian 2 bulan. Kesalahan sekali dong. Masa ya saya ingat ya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, itu kan bukan mengingat kesalahannya, mengingatkan supaya nggak lupa lagi. Nggak apa-apa. Kesalahan saudaranya lupakan. Sebagaimana kita itu juga berharap kesalahan kita untuk dilupakan sama orang lain, betul kan? Kemudian yang kedua, kalau ada kebaikan diukir, diingat. Diingat. Sebagaimana Nabi mengatakan, kalau mendapatkan kebaikan dari saudaramu, fakafi'u. Maka lengkapi. Balas dengan kebaikan. Kebaikan balas dengan kebaikan. Tapi kalau kita umpama nggak bisa membalas dengan kebaikan, maka minimal doakan saudara kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tetap direkatkan, maafkan saudara kita. Semoga perkumpulan dan komunitas ini dijaga dan istiqomah sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu majelis taklim Raudhatul Ilmi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah insyaallah kita melanjutkan kajian kita
kajian rutin kita. Dan insya Allah yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu seputar kesehatan dan sakit. Maka judul hari ini adalah Panduan Muslim Saat Sakit, Sikap Hati dan Doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya sakit itu ada dua. Sakit itu ini secara ringkas ya, sakit itu ada dua. Ada sakit yang sifatnya hati, sakit hati, penyakit hati. Yang kedua adalah penyakit fisik. Penyakit hati itu adalah musibah dari Allah, maka harus diobati. Karena sebagaimana yang Allah Ta'ala sampaikan tentang kalimat al-marad, sakit pertama kali di Al-Quran adalah fi qulubihim marad, tentang penyakit hati. Kenapa disebutkan di awal? Karena supaya kita itu paham dan fokus. Yang harus kita obati pertama adalah masalah penyakit hati kita. Sakit hati itu obatnya, kalau yang Nabi sampaikan itu ada 3, Ibu. Penyakit hati obatnya itu ada 3. Tapi sebetulnya banyak. Baca Quran, zikir, itu juga bagian dari obat. Tapi di sini Nabi menyampaikan ada 3 supaya hati kita tidak sakit. Nabi mengatakan, salatun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 supaya hati muslim itu tidak hasad, tidak ada penyakitnya. 3. Yang pertama adalah ikhlas al-amal lillah. Coba setiap amal diikhlaskan karena Allah. Dilatih keikhlasannya. Maka dengan ikhlas setiap amal kita, hati kita akan bersih dan tidak ada kotorannya. Yang satu adalah ikhlas. Yang kedua adalah an-nasihah lil muslimin. Selalu menebarkan nasihat satu dengan yang lain. Itu untuk memperbaiki hati kita. Nasihat, saling mengingatkan, saling menasehati, saling menguatkan. Tugas kita satu dengan yang lain adalah saling mendorong dan menopang untuk sama-sama menjadi orang yang baik. Gitu ya. Maka insya Allah hati kita akan baik. Yang kedua. Yang ketiga, yaitu luzum jamaah. Selalu di dalam komunitas. Satu, komunitas yang baik. Ini yang nomor 3, ini 2 ya. Selalu di dalam komunitas dan komunitas yang baik. Jadi Ibu, cara supaya hati kita itu bersih bukan menghindari perkumpulan manusia, bukan menghindari komunitas-komunitas baik. Kadang ada orang itu ketika kumpul dengan komunitas yang baik, rasanya minder, rasanya nggak cocok, rasanya kumpul dengan orang-orang yang terlalu alim, sehingga kita merasa tersudutkan terus, merasa setiap langkah kita itu kayak nggak pede. Kemudian kita menghindar. Maka itu tidak memperbaiki hati. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah man yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Khairun min an la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang berkumpul dengan manusia dan dia sabar. Gitu ya. Bukan orang yang tidak mampu berkumpul dengan manusia dan dia tidak sabar. Maka insya Allah kalau kita selalu paksakan diri kita di dalam komunitas yang baik dan kita selalu sabar di dalam bermuamalah, maka akan melatih hati kita akan semakin bersih dan baik. Baik, itu 3 ya.
Secara ringkas, karena itu bukan tujuan atau bukan inti dari pembahasan kita. Sekarang pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang penyakit yang kedua. Apa itu? Penyakit fisik. Sakit fisik. Penyakit fisik itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu menjadi musibah bagi kita. Itu harus ditahu ya. Jadi kalau pas sakit, kemudian naudzubillah mendadak ada penyakit berat, itu tidak selalu musibah dari Allah. Karena Allah Ta'ala itu memang menciptakan, ada namanya kehidupan, ada namanya kematian, ada namanya kesehatan, ada namanya sakit, ada namanya muda, ada tua. Khilfatan. Memang Allah Ta'ala bikin itu semuanya ada pasangannya. Ada pagi, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Ada suami, ada istri. Semuanya itu berpasangan. Maka seseorang yang hidup itu, ketika dia dihidupkan, pasti akan dimatikan oleh Allah. Ketika seseorang itu sehat, pasti disakitkan. Pasti. Gak ada orang yang terlepas gak sakit, sehat terus. Bahkan dokter. Tanya dokter, dok, jenengan itu kan suka nyembuhkan orang. Apa jenengan gak pernah sakit? Wah, itu kalau gak pernah sakit, Masya Allah, itu berarti wali. Gak sempat sakit. Pasti sakit. Ustadz, pasti sakit. Ustadz herbalis pasti sakit. Karena Nabi pun juga sakit. Nabi Muhammad juga sakit. Bahkan sakitnya itu sakit berat. Nabi Ayub sakitnya luar biasa. Bahkan dihindari oleh istrinya. Oh, sakitnya berat. Nabi Yakub sakit. Paham Bu? Sakit itu memang karunia dan ciptaan dari Allah. Gunanya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gunanya itu untuk menguji kita, bagaimana respon kita ketika diberi oleh Allah kesehatan. Ketika kita dikasih sehat, gimana respon kalian? Apakah kalian syukur terhadap kesehatan itu? Apakah kesehatan yang kau miliki itu bisa kau gunakan untuk kebaikan? Kan gitu ya konsepnya ya. Sebagaimana kajiannya Ustadz Rifki kemarin, jenengan dengar nggak di YouTube itu? Jenengan ngaji sama Ustadz Rifki juga kan? Kalau offline tok atau online juga? Di YouTube jenengan kajian Ustadz Rifki? Coba lihat mana YouTube-nya. Isinya kajian Ustadz Rifki atau dangdut. Ustadz Rifki baru kemarin ini kalau nggak salah di kajiannya Sabilillah di Malang, atau kajian sebelumnya juga beliau. Saya juga ya emang harus dengarkan ya Bu ya, supaya tazkiyah nufus itu nggak selalu, karena setiap orang itu pasti harus dapat nasihat, harus dapat penguat hati. Beliau menyampaikan itu ada dua ulama kan, namanya, ayo coba ini kalau benar-benar ngaji ini. Ada seorang guru namanya Abu Hatim Al-Asom, sama muridnya namanya, ada yang tahu? Gak tahu? Loh, kajiannya di Ustadz Rifki di YouTube paling terakhir itu ada Bu. Oh terbaru ya. Berarti yang 10 tahun yang lalu yang didengarkan. Murojaah dari awal. Ya, dua. Abu Hatim Al-Asom gurunya, muridnya namanya Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi itu pernah ditanya oleh Abu Hatim Al-Asom, wahai muridku, bagaimana sikapmu terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan? Muridnya mengatakan, wahai guru, idza ruziktu syakartu, wa idza muni'tu sabartu. Apabila aku diberikan rizki, aku bersyukur. Kalau aku terhambat untuk tidak mendapatkan rizki, maka aku sabar. Betul nggak itu? Betul secara lumrahnya seseorang. Tapi bagi gurunya bukan seperti itu.
sesungguhnya sikap seseorang itu. Tapi kata gurunya, kalau saya adalah idza ruziktu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku diberikan rizki oleh Allah, rizki sehat, rizki harta, saya itu bukan hanya bersyukur, tapi aku gunakan kebaikan itu atau kenikmatan itu untuk kebermanfaatan. Jadi kalau dikasih kesehatan itu mikirnya, ya Allah, mumpung sehat, manfaat apa ya yang bisa saya lakukan? Mumpung sehat, kebaikan apa ya yang bisa saya lakukan? Begitu. Kemudian kalau saya dihambat dari sebuah rizki, maka saya bersyukur. Karena bisa jadi penghambatan dari Allah itu adalah kebaikan dan untukku. Maka seperti itu ibu-ibu. Menghadapi kesehatan yang Allah Ta'ala berikan, bagaimana kita bisa gunakan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, kalau kita diberikan ujian sakit oleh Allah, maka bukan sekedar kita itu merasa mendapatkan musibah, tidak. Tapi dari ujian yang Allah Ta'ala berikan untuk kita itu, bagaimana bisa kita hadapi dengan dua, entah dengan kesabaran atau dengan syukur. Intinya itu Bu, di awal, ketika kita mendapatkan sakit dari Allah, sakit fisik, bagaimana kita bisa sabar, tidak murka terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian kita syukuri sakit itu bisa jadi menjadi pahala bagi kita. Ya, menjadi pahala bagi kita. Ini ada juga perkataan dari seorang ulama, menarik. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, lihat. Ternyata sakit itu ada hikmahnya, Bu. Kata Ibnu Qayyim itu, beliau mengatakan, laula mihanud dunya lawazat lawarat ya, laula mihanud dunya lawaratnal qiyamah mafalis. Kalau tidak karena ujian-ujian dunia, kalau tidak ada sakit, nggak ada kehilangan uang, tidak ada kegundahan, tidak ada ngengeti masaan pas enak-enak lali mendadak gosong. Ya, atau ada ujian-ujian lupa, ujian dan yang lainnya lah. Kalau tidak karena ujian-ujian itu, maka kita ketika kita menghadapi kiamat nanti, kita itu akan menjadi bangkrut. Bangkrut kenapa? Karena kita itu pahala yang kita bawa semuanya dihabiskan. Pahala yang kita bawa itu cuman hanya untuk menghapus dosa-dosa kita yang banyak juga. Tapi dengan ujian dari Allah, bisa jadi ujian itu sudah menjadi penghapus dosa kita di yaumil kiamat. Sehingga ketika kita menghadap Allah, pahalanya foto, tapi dosanya sudah dihapus dengan ujian di dunia. Maka insya Allah dengan sakit yang kita hadapi di dunia, itu menjadi penghapus dosa kita. Kemudian juga Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, la takrahul bala, jangan benci ujian, jangan benci musibah. Fa innahu ma rubbama kana fihi najatukum. Karena bisa jadi dari ujian penyakitmu itu, di situ ada keselamatanmu. Bisa jadi dari ujian yang kita hadapi itu ada keselamatan bagi kita, ada penghapusan dosa bagi kita semuanya. Baik, itu yang harus kita tancapkan dulu untuk menghadapi sakit fisik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang obat sakit fisik itu apa saja? Obat sakit fisik itu atau langkah menghadapi penyakit fisik ada 5. Yang pertama,
apa ya? Langkah menghadapi ujian sakit fisik. 5. Yang pertama adalah mencegah. Ini kayaknya murojaah ya, sudah kita bahas kemarin ya. Tapi kita murojaah sedikit. Yang pertama adalah mencegah dari sakit. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mencegah dulu. Kenapa? Karena ketika fisik kita itu dalam keadaan sehat, ketika tubuh kita itu dalam keadaan kuat, maka lebih dicintai oleh Allah dan lebih produktif dalam kebaikan. Karena Nabi mengatakan khairun nas al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Kalau ada dua orang mukmin, dua-duanya dicintai oleh Allah. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang kedua orang mukmin ini, maka Allah akan melihat siapa yang lebih kuat, dia lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang kuat, dia lebih produktif di dalam kebaikan. Maka langkah pertama adalah mencegah. Perintahnya juga Allah Ta'ala katakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari apa yang di muka bumi ini dengan dua kriterianya, halal dan thayyib. Ini sudah kita sampaikan. Coba, halal itu indikatornya apa, Bu? Nah, ini cara mendapatkannya. Apa? Iya, betul. Halal itu indikatornya adalah sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Halal itu apakah makanannya itu halal dan bagaimana cara mendapatkan makanan itu. Itu adalah halal. Jadi halal itu indikatornya adalah oleh Allah Ta'ala itu bolehkan atau tidak. Paham ya? Kalau thayyibah, ya nggih baik. Baik napa nih? Loh, kalau mendapatkan tadi masuk di halal. Kalau thayyibah, proses mususinya. Oh, cara mengkonsumsinya. Bahannya itu masuk halal. Pripun? Mosok sakmene akeh niku. Gak apa-apa ya, sudah 2 bulan purnama. Dimaklumi. Pokoknya gini, Bu. Ini kemarin sudah saya kasih ringkasannya juga loh. Kalau halal itu indikatornya adalah syariat Allah. Indikatornya itu dari Allah. Kalau thayyibah itu indikatornya dari diri kita. Paham ya? Yang bisa menentukan makanan ini baik atau tidak, itu adalah kita. Itu namanya halalan thayyibah. Dilihat dulu gula. Gula ini halal tidak? Halal. Cara mendapatkannya halal, zatnya halal, sudah halal betul. Sekarang untuk kita konsumsi harus kita lihat yang kedua, thayyibah. Ini thayyib nggak bagi saya? Kalau kita sehat saja bagi tubuh kita, kalau kita sehat-sehat saja ya baik-baik saja. Tapi kalau kita dalam keadaan yang pantang untuk makan banyak gula, maka gula itu tidak thayyib. Kecuali mungkin bolehnya hanya sedikit. Makanya alasannya salah kalau ada orang sakit kemudian pantang untuk makan, kemudian dalilnya adalah halal. Wong iki lho halal gak popo. Ya kan? Halal.
Ada Bu, dulu itu halal tidak thayyib. Makanya dalilnya tidak cukup sekedar halal, tapi apakah thayyib bagi kita. Begitu nggih Bu? Ada dulu itu kisah Ustadz, tapi tahun 90-an. Ini kisah dari Bapak. Oh, Ma'ruf, dulu beliau Ustadz di Madura. Terkenal, sampai kenal sama Zainuddin MZ juga. Masya Allah. Ternyata sakit liver. Sakit liver, kemudian entah pokoknya ada masalah di lambungnya. Kemudian berobat di dokter sampai sehat. Kemudian dia tanya, dokter, makanan apa yang boleh untuk saya? Atau makanan apa yang nggak boleh? Kata dokter, boleh semuanya kecuali batu, katanya. Wah, mantap ini. Boleh semuanya kecuali batu. Ya dia pede Bu ketika itu. Pede ngajak bapak saya, ayo alhamdulillah anak sembuh. Sekarang kita makan soto. Soto Madura ya. Tahu ada lemaknya, terus dagingnya itu dimakan. Dapat 2 hari pulang ke Madura meninggal. Karena berat, lambungnya tidak siap untuk mencerna itu. Makanya, meskipun soto itu halal, tapi tidak thayyib bagi tubuh. Maka kita harus lihat pantangan-pantangan makanan untuk kehidupan kita itu. Supaya, karena kita diajarkan tadi, selain kita melihat bagaimana kehalalannya, kita lihat bagaimana kethayyibannya untuk tubuh kita. Apalagi yang sudah mulai menurun segala fungsi organnya, maka dilihat ibu-ibu. Tapi sebetulnya nggak gitu saja ya. Yang muda sekarang juga banyak. Ada orang-orang yang di bawah saya ya sakit darah tinggi, kolesterol, Masya Allah. Maka dilihat. Baik, itu yang pertama, cegah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menghadapi sakit, setelah kita mencegah, yaitu ketika kita mendapatkan sakit adalah yang pertama sabar. Sabar. Hati kita harus dikondisikan dulu ketika kita sakit. Sabar. Ketika kita sabar, setelah sabar ya, ketika kita sabar, sabar itu menahan. Setelah kita menahan, kita akan tenang. Kalau kita tenang, kita akan tumbuh rasa husnudzon kita kepada Allah. Atau gini, sebelum husnudzon, kita akan meridhoi bahwasanya penyakit ini datangnya dari Allah. Setelah kita ridho terhadap karunia atau terhadap apa yang diberikan oleh Allah, kita akan husnudzon. Oh iya ya, saya tahu sakit ini dari Allah. Maka saya akan husnudzon dibalik dari apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka setelah kita husnudzon, kita akan mendapatkan 2 hati kita. Antara harapan kepada Allah dan kita khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seseorang ketika dia sakit kemudian ditanya oleh Nabi, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana yang kamu dapati? Apa yang kamu rasakan? Kemudian anak itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dunubi." Ya Allah, ya Rasulullah, dari penyakit itu aku mendapatkan 2. Aku berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah dan aku khawatir terhadap dosa-dosaku. Maka kata Nabi, tidaklah berkumpul dalam keadaan ini 2 prasangka tersebut kecuali Allah Ta'ala akan berikan keduanya. Dia akan diberikan sebagaimana pengharapan dari penyakitnya untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sakitnya. Kemudian ketika dia khawatir terhadap penyakitnya dan dia berharap dihapuskan dosanya dari penyakitnya, maka penyakitnya menghapuskan dosanya. Enak Bu. Jadi ketika sakit, sebelum kita sembuh, kita dapat pahala dan kita dapat penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Sabar, kalau sudah sabar kita akan meridhoi terhadap pemberian Allah. Kalau kita sudah meridhoi, kita akan husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Kalau kita sudah prasangka baik, kita akan memaknai bahwasanya penyakit ini adalah jalan kita mendapatkan pahala
dan jalan kita mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dua. Yang ketiga adalah istirahat cukup. Ini murojaah kan ya? Sebelumnya sudah kan ya? Sekarang pertanyaannya, kenapa gini? Ketika kita puasa kemudian sakit, bolehkah kita tidak puasa? Boleh. Ketika kita sholat kemudian kita sakit, bolehkah sholatnya kita dengan duduk? Boleh. Ketika kita sakit, bolehkah sholat kita di jamak? Boleh. Apalagi ya, keringanan-keringanan dari Allah ketika kita sakit. Tayamum, ya. Ketika kita sakit kita boleh tayamum. Apa sih gunanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit itu? Apa Bu gunanya, Bu? Meringankan supaya apa? Supaya tubuh kita itu istirahat. Makanya kalau sakit kemudian dikasih keringanan oleh Allah untuk tidak puasa, artinya kita itu disuruh istirahat, bukan tambah jalan-jalan ke mall. Mumpung loro, gak poso, awan-awan enake mangan es mie ramen Sri Ratu. Ramen 1 Sri Ratu. Gak enak ya saiki Sri Ratu ya Bu ya. Kemol, Kediri Mall. Wah, sudah tahu sakit diringankan oleh syariat dari ibadah tapi tidak malah istirahat. Jadi Bu, gunanya kita diringankan oleh syariat itu supaya tubuh kita istirahat. Supaya kita itu meringankan kerja tubuh kita. Supaya kita betul-betul istirahat yang cukup. Makanya Bu, Masya Allah, mungkin ada nggak para penjenengan ini? Saya yakin ada Bu, apalagi jamaah majelis taklim gini. Ada yang kehidupannya itu setiap hari itu, wah aktivitasnya luar biasa. Dari pagi nyiapin masakan untuk keluarga, nanti jam 8 kajian sana sini. Pulangnya nanti menjelang duhur, nanti duhur beres-beres rumah. Sore aktivitas ini dan itu, nanti malam juga aktif. Pokoknya kehidupannya itu aktif terus. Gak tahu leren. Wah, pokoknya Masya Allah. Non-stop. Formula One non-stop pokoknya. Wah, licin luar biasa. Pokoknya jalannya kayak air lah Bu. Tapi suatu ketika kita dikasih ujian oleh Allah sakit. Terus kita harus berbaring. Kemudian kita berpikir, ya Allah, lek loro yo gak enak yo, gak iso lapo-lapo. Jangi yahmini iso kajian. Jangi yahmini iso aktivitas ini dan itu. Tapi akhirnya saya harus istirahat. Tapi kita resapi lagi, oh iya ya. Mungkin tubuhku terlalu lelah untuk kebaikan. Maka saya dipaksa oleh Allah untuk istirahat sejenak. Maka maksimalkan tidurnya. Tidur aja Bu. Dah kalau sakit itu tidur. Jangan ada HP yang terbuka. Gak usah aktifin HP lagi. TV-nya dimatiin. Telinganya disumpel. Jadi panggilan suami pun juga gak usah didengar. Pokoknya turu dong. Wah itu namanya bukan istirahat itu. Namanya kepuh bang. Pokoknya istirahat lah. Ya hal-hal aktivitas ringan itu boleh dilakukan. Tapi betul-betul istirahat cukup. Sekarang yang keempat ibu-ibu. Yang keempat adalah setelah menjaga, sabar, istirahat. Maka yang keempat, langkah menghadapi sakit itu adalah berobat.
berobat itu adalah bukan obat itu bukan gimana ya bahasanya? Bukan tujuan dari penyakit, tapi obat itu adalah bagian ikhtiar kita. Oke ya, bagian ibadah kita. Sakit itu dari Allah, maka berobat itu bagian ibadah kita merespon sakit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berobat. Berobat itu bagian ikhtiar. Karena Nabi perintahkan kita untuk berobat. Kata Nabi, tadawau ibadallah fa innallaha lam yadha' da'un illa wada'aha lahu dawa. Berobatlah wahai hamba Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak pernah memberikan penyakit kecuali ada obatnya. Maka kita sebagai hamba yang beriman, ibu-ibu, lisan kita itu jangan kayak, kalau dokter itu secara medis bu, mandangnya. Karena sebagian dokter masih mengatakan ada beberapa obat yang belum ditemukan, ada beberapa penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tapi kita sebagai mukminah yang beriman, maka keimanan kita mengatakan adalah sebagaimana yang disampaikan Nabi, tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Sekarang kira-kira penyakit apa yang belum ditemukan obatnya? Apa bu? Secara medis. Kecuali bu ya, kecuali al-haram. Kalau al-haram itu emang nggak ada obatnya. Apa al-haram itu? Haram itu dua, tua sama mati. Lek wis tuwa jaluk nom maneh, meskipun ditumpuk skincare 10 cm, ya bangga. Wis ditempel. Wis enggak pakai spons lagi gini, Bu. Pakai apa namanya? Ya alatnya pelamir itu. Wah, wis ditumpuk beli 10 cm. Lek bangga. Gak usah khawatir, semakin tua semakin manis, ya kan? Semakin tua semakin manis. Berharap manis itu jangan sama orang lain, Bu. Manis itu cukup dari suami kita. Wah, itu orang yang paling jujur. Ya, jujur dari hati itu suami kita. Kalau orang lain belum tentu. Maka gak usah dengerin. Oke. Apa ini mau? Oke. Apa tadi? Penyakit. Ya, kecuali dua ya. Tua sama. Tadi penyakit apa yang nggak ada obatnya? Apa? Iya, tua dan mati. Kalau secara medis apa, Bu? Apa kira-kira? Autoimun, kanker ya. Apa itu lupus? Oh, daya tahan tubuh autoimun ya. Itu Bu, kalau betul-betul digali, ada tetap obatnya, ada. Karena ini janjinya, penyakitnya dari Allah, obatnya pasti dari Allah dan mesti ada. Dan kemarin saya pernah ngobrol sama Dokter Wahyu itu, Dokter Wahyu di Pare. Sekarang beliau kan mengambil spesialis onkologi tentang kanker. Kata beliau, ternyata obat kanker itu yang paling utama adalah pikiran. Pikiran. Pokoknya obat kalau sakit, ada orang sakit kanker, yang disembuhkan dulu Pak pikirannya. Karena orang yang sakit kanker, naudzubillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya. Karena orang sakit kanker itu pasti pikiran pertamanya adalah gak suwe. Karena pada ujungnya mesti larinya ke sana. Maka pikirannya diolah dulu. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Baik. Gitu Bu, ada obatnya. Itu satu. Supaya kita beriman. Artinya kalau kita sakit, kita cari obatnya pasti ada. Kemudian yang kedua, kata Nabi, likul lida'in dawa fa'idha usiba dawa udda'i baru'a bi'idnillah. Kalau dari hadis ini 3 Bu berarti. Yang pertama, kita imani setiap penyakit ada obatnya. Dan setiap
penyakit itu akan bisa diobati ketika sesuai dosisnya. Jadi memakai obat itu tidak asal-asalan. Harus dilihat dosisnya. Kata Nabi, kalau dosisnya pas, maka dia akan sembuh. Dua. Yang ketiga adalah atas kehendak Allah. Karena obat itu hanya ikhtiar, yang menentukan kita itu sehat atau tidak adalah Allah, bukan dokter. Kalau jenengan mau demo dokter, wah, sak kota didatangi untuk demo dokter ya tetap gak iso nyembuhkan. Gimana cara menyembuhkan? Karena yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang memberikan sembuh itu adalah Allah. Maka diimani bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nabi mengatakan, Allahu huwat tabib. Allah lah, dialah yang dokter sesungguhnya. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Nah, ini sekarang langkah yang kelima, Bu. Yang keempat tadi apa? Berobat. Yang kelima ini, kalau kita sudah berikhtiar, atau bukan sudah ya, sembari kita berikhtiar dengan obat dunia, maka kita jangan lupa untuk berobat dari langit. Kalau kita berobat, minum obat dari dunia, maka kita jangan lupa untuk berobat dari obat langit. Obat dari langit itu apa? Doa. Sedekah salah satunya, bagian amal ibadahnya. Tapi ini adalah doa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah dua. Ketika kita sakit, sudahkah kita berdoa? Sudah belum, Bu? Doanya di awal atau di akhir? Ketika kita sakit, nerengsulo dulu apa doa dulu? Ngomel dulu apa doa dulu? Gini ya, gampang. Pas jalan mendadak ketusuk duri, mesuh dulu, astagfirullahaladzim, ngoceh dulu atau doa dulu atau istighfar dulu? Iya, percaya saya. Kalau pas ngaji gini istighfar dulu. Bu, coba yang bilang istighfarnya banter istighfar gitu. Nanti dilihat. Coba jenengan uji ya. Mendadak jongkrokno dari belakang. Kok pas kaget itu piye ngomongnya? Astagfirullahaladzim. Enggak boleh nggih. Baik. Sekarang lihat Ibu Nur sudah di-share. Coba dilihat, itu ada PDF yang saya kirim. Pertanyaan kedua, jenengan kalau pas doa sakit, doanya apa, Bu? Doa sakit itu. Secara hafalan jenengan aja wis, apa? Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahim. Yang lain. Doanya apa, Bu, kalau jenengan sakit? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Apalagi, Bu? Doa yang lain apa yang jenengan hafal? Fa idza maritu fahuwa yashfin, betul. Apalagi selain tiga itu yang jenengan hafal? Oke. Bahasa Indonesia nggih, kalau itu versinya banyak nggih. Enggak apa. Tapi dulu pernah saya sampaikan ya, doa yang paling baik itu doa apa, Bu? Dulu masih di rumah Bu Nur situ. Doa yang paling baik itu doa apa? Doa referensinya dari apa? Dari Al-Qur'an. Doa yang paling baik itu doa referensi Al-Qur'an. Yang kedua, doa yang paling baik doa apa? Doa dari Nabi SAW. Yang ketiga doa apa? Baru doa sendiri. Paham ya? Doa bahasa kita sendiri. Baik. Sekarang kita ambil doa yang paling baik dari Al-Quran.
Kita lihat Bu, ternyata doa itu tidak hanya apa yang kita hafal. Kalau tadi Allahumma Rabban Nas itu Bu, kalau jenengan lihat di PDF itu, nggak ada. Nggak ada doa itu. Kenapa? Karena saya belum masukkan. Oh, ya Allah. Walah. Bukan Bu. Kenapa tidak saya cantumkan? Karena doa itu sebetulnya hadisnya bukan doa ketika kita sakit, tapi doa ketika kita menjenguk orang sakit, kemudian kita doakan dengan doa itu, Allahumma Rabban Nas. Maka doa-doa ini adalah doa ketika kita sakit, doa apa yang kita panjatkan. Begitu ya? Sekarang yang pertama. Sudah dibuka, Ibu? Belum masuk? Wis tak tunggu setengah jam, coba di download. Di grup yang satunya Bu ya, bukan yang satunya. Saiki Masya Allah fenomena grup itu. Grup satunya. Gak apa-apa, Insya Allah. Grup kajian. Sudah Bu ya? Baik. Doa yang pertama adalah doa dari Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Ayub. Ini doa yang kita panjatkan ketika kita mendapatkan sakit ringan atau berat. Bahkan Nabi Ayub di tingkat penyakit yang berat, beliau berdoa dengan ini. Itu enak itu ya, sudah ada tulisan Latinnya. Jadi saya nggak iso maca Arab. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Kisahnya. Surat Al-Anbiya. Ya, insyaallah. Doanya adalah Rabbi, bisa ditambahi Rabbi atau langsung anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Itu doanya. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku tertimpa bahaya dan engkau sang maha penyayang lagi dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Ya, arhamur rahimin, yang lebih penyayang dari semua penyayang. Kisahnya Bu, ada sesuatu ketika diriwayatkan dari Rabi'ah bin Kulthum bin Jabir. Beliau mengatakan, aku pernah suatu ketika datang ke Al-Hasan, cucu Nabi. Dan beliau itu sakit gigi Bu. Lihat nggih? Ini Masya Allah ini, sakit gigi. Para sahabat itu ya sakit gigi. Ketika sakit gigi, beliau itu berdoa kepada Allah dengan doa ini. Idnada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Coba kalau pas sakit gigi itu kalau di pepatah Arab itu katanya sakit yang paling sakit. Ada pepatah Arab itu mengatakan gini, ma fi farahil arus, ma fi waja'id dorus. Tidak ada penyakit yang lebih sakit daripada sakit gigi. Dan tidak ada bahagia melebihi bahagianya pengantin baru. Wah, manten anyar itu katanya paling bahagia, tapi sakit gigi paling sengsara. Kalau sakit coba bacanya ini. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahim. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Itu ya doanya ibu-ibu ya. Dihafalkan, dibaca, dihafalkan. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini dari hadis Nabi SAW.
Bentar. Kisahnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, suatu ketika Nabi itu pernah menjenguk seseorang yang sakit. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu berdoa dengan sesuatu? Atau kamu minta kepada Allah? Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya itu tidak minta kepada Allah, dan aku itu meminta kepada Allah dengan gini, ya Allah, jadikanlah penyakitku ini, dan ya Allah, jadikanlah dosa-dosaku itu kau timpahkan seluruhnya pada penyakitku ini. Segerakanlah ujian atau jadikanlah balasan dosaku nanti di akhirat itu di penyakitku sekarang. Jadi, supaya nanti di akhirat aku tidak mengalami beban dosa lagi. Kemudian kata Nabi, subhanallah, kalau itu doamu, kamu tidak akan pernah kuat. Karena kan ada orang itu ketika sakit, dia berdoa, ya Allah, gak apa-apa aku loro ya Allah. Wis, blekno saiki ae, timbangannya aku kok loro di akhirat. Itu juga gak boleh, Bu. Kalau seumpama kita ditimpa oleh Allah dengan dosa kita sekarang, kita nggak akan pernah kuat. Meskipun dosa itu menjadi penghapus dosa kita. Tapi kalau kita minta ditimpahkan semua balasan dosa kita sekarang, kita tidak akan kuat. Ya. Karena kita itu berharap rahmat Allah. Kemudian Nabi ajarkan. Maka doanya seperti ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi doa Rabbana atina itu doanya orang sakit, Bu. Pernah nggak kita doa dengan itu? Ya enggak, maksudnya pas loro itu loh. Pas sakit panu, bukan. Pas encok ngangkat dandang kok kecetit, naudzubillah ya. Pas loro terus kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pernah doa itu, Bu? Maksud doa pas sakit? Kalau belum pernah, maka sekarang doalah dengan itu. Karena itu adalah salah satu doa yang Nabi ajarkan untuk kita ketika kita sakit. Oke ya, sekarang yang ketiga. Nah, sekarang Ibu, ini kalau ketika kita sakit dan sakitnya itu fisik, sakit yang kelihatan, cantengan, apalagi gatal, biduran, campak, luka, kena duri, jerawat. Jerawat itu penyakit besar buat ibu-ibu ya. Masya Allah. Pokoknya sakit fisik, Bu, atau keselio. Nah, sakit-sakit fisik. Tapi sebetulnya tidak hanya fisik, sakit yang dirasa. Kalau panas itu kan nggak kerasa ya, mana yang sakit ya. Tapi kalau umpama sakit yang kerasa dia, sakit gigi, ya, sakit pokoknya ada titiknya ya. Titik mau titik dalam atau titik fisik. Maka doanya ini ada caranya. Karena ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati seseorang yang sakit dan sakitnya itu sakit tampak, korah atau jarah, kelihatan lukanya, maka Nabi mengajarkan qalan Nabi bi isba'ihi hakada. Kata Nabi dengan menunjukkan gini. Gini ya caranya ya. Diangkat telunjuknya sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan juga gini.
kemudian diangkat, kemudian doa bismillahi turbatu ardina biriki ba'dina liyushfa bihi sakimuna, kemudian dikasih ludah sedikit, kemudian ditunjuk gini. Tapi ada cara yang lain tuh Bitur batu ardina itu ditempelkan ke tanah dulu, kemudian didoakan, kemudian ditempelkan ini. Ditempelkan yang sakit. Tapi pakai cara yang pertama dulu. Diangkat gini ya, doa. Bismillah turbatu ardina biriki ba'dina liyushfa bihi sakimuna. Kemudian dikasih ludah sedikit, kemudian ditempelkan di penyakit kita. Satu kali. Gitu ya. Jadi kalau ada yang pas sakit, bismillah turbatu ardina biriki ba'dina liyushfa bihi sakimuna. Dengan nama Allah, tanah bumi kami, dengan air liur sebagian kami. Ya, biriki ba'dina, dengan air liur sebagian kami, agar sembuhkan dengan orang yang sakit ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahu caranya, Bu? Ayo coba dipraktekkan. Angkat tangannya sambil dirasakan di sing loro. Ya nanti ditunjuk ya, satu terserah ya, mana yang jenengan sakit. Ditunjuk, saya nggak ngelihat. Yang sakit hati yo gak apa-apa ditunjuk. Nggih, mbok dengkule, mbok encoke, mbok apa pokoknya. Diangkat dengan doa bismillah turbatu ardina biriki ba'dina liyushfa bihi sakimuna biidni rabbina. Kemudian dikasih air liur sedikit, kemudian ditempelkan. Waras, insya Allah. Amin. Yang mau nunjuk tasnya atau dompetnya juga boleh, Bu. Mendadak tebel. Amin. Karena itu juga penyakit. Langkung kering. Kompresnya ibu-ibu kan 1.000-an tebel nggih, dikompres. Wah, adem langsung. Sedikit lagi. Kemudian yang keempat, doa yang keempat. Langsung caranya aja ya, waktunya habis. Yang keempat adalah doa meletakkan tangan pada bagian yang sakit. Nah, kalau ini langsung tangan kita letakkan di tempat yang sakitnya. Mau di perut, di mana, di sakit. Bismillah, bismillah. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dibaca berapa kali? 7 kali. Sebagaimana Nabi menyampaikan itu di riwayat Imam Muslim. Ba' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika. Letakkanlah tanganmu di tempat di mana kamu sakit. Sambil baca itu. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali. Itu ada artinya ya. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Itu doa yang keempat. Caranya dengan dilap, dipegang di tempat yang sakit atau digosok. Kalau tadi dengan tangan. Sekarang yang kelima adalah ruqyah. Ini juga bisa menjadi obat penyakit atau menjadi penjagaan kita supaya kita tidak sakit.
Kita ruqyah diri kita sebelum tidur. Tahu ruqyah ya? Trikul. Tahu ruqyah Ibu? Ruqyah yang paling baik itu bukan minta ruqyah, tapi ngeruqyah sendiri. Oke ya, ruqyah sendiri. Kalau kita ketemu Ustadz bisa ngeruqyah, kita butuh diruqyah, maka yang terbaik kita ruqyah sendiri, bukan minta ruqyah. Bagaimana cara ruqyahnya? Nabi itu Bu, setiap mau tidur ruqyah sendiri. Nabi. Sampai ketika beliau sakit dan beliau tidak mampu untuk ruqyah, baru diruqyah sama Aisyah. Tapi Nabi tidak meminta diruqyah, tapi langsung diruqyah sendiri sama Aisyah. Bagaimana ruqyahnya ini? Caranya gimana? Caranya gini. Di apa namanya? Disatukan tangannya, kemudian ditiup. Nafatha ya, ditiup, kemudian doa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad sampai habis. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Sudah, baru diusapkan ke seluruh tubuh. Biar enggak katut nih. Tahu ya Bu ya? Tadi ya, kemudian diusap ke seluruh tubuh, semuanya diusap. Tempat yang sakit bisa atau semua tubuh. Atau kalau kita punya anak kecil, bisa kita doa seperti itu, kemudian kita usapkan ke anak kita. Semoga anak-anak kita dan kita semuanya sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, zikir saat sakit berat atau mendekati wafat, doanya itu la ilaha illallah. Pokoknya diperbanyak kalimat la ilaha illallah supaya akhir lisan kita ketika meninggal adalah la ilaha illallah. Doanya itu tadi, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ketika sakit berat atau mendekati wafat, perbanyak doa itu. Kemudian yang ketujuh, doa juga menjelang wafat. Kalau tadi doa kalimat la ilaha illallah supaya meninggal dalam keadaan Islam dan bertauhid, yang ketujuh ini adalah doa ketika menjelang wafat supaya meninggal kita diampuni, dirahmati, dan dikumpulkan dengan komunitas yang baik. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Doanya itu terus. Ya Allah ampuni, semoga dengan pengampunanmu aku disehatkan. Tapi kalau seumpama aku diambil, semoga dalam pengampunan, dalam rahmat, dan perjalanan setelah kematian ini dikumpulkan selalu dengan orang baik. Sebagaimana materi kita sebelumnya. Semoga ketika kita meninggal dikumpulkan di tempat yang indah dengan orang tua kita yang mendahului kita, dengan keluarga kita yang mendahului kita, dengan teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Wa amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedelapan adalah doa ketika sakaratul maut, ketika sudah betul-betul di ujung tanduk kematian. Kalau kita merasakan dengan sakit ya, makanya kalau orang meninggal dalam keadaan sakit itu kadang dilihat berat Bu, tapi wallahu alam ya mudah-mudahan jadi kebaikan ya. Kalau meninggal dalam keadaan sakit itu kan bisa persiapan ya, rasanya itu ada. Tapi kalau meninggal dalam keadaan mendadak, kemarin ada tetangga saya di Surabaya, seorang suami umurnya 28 tahun di bawah saya, anaknya 2 dan sekarang istrinya sedang hamil. Malam ketemu temen ngobrol-ngobrol, pulang katanya badannya agak nggak enak, tidur nggak bangun lagi, mendadak. Tapi ketika meninggal di kubur itu yang khutbah kuburnya itu Ustadz Abdullah Hadromi Malang, tahu nggih? Beliau mengatakan dan beliau menyatakan anak ini anak baik dan murah senyum. Ya mudah-mudahan menjadi husnul khotimah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalau kita meninggal dalam keadaan sakit dan kita terasa kalau itu mungkin akhir hayat kita, maka doanya Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah,
tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut ini. Semoga perjalanan sakaratul mautnya dalam keadaan baik. Penutup, doa adalah kekuatan seorang mukmin saat lemah, penenang saat sakit, dan cahaya saat menghadapi akhir kehidupan. Kita berikhtiar dengan sebab, ya, ikhtiar dengan berobat yang lain itu adalah sebab, namun hati tetap bergantung penuh kepada Allah yang menyembuhkan. Maka kalau kita ke dokter, yakinnya sama Allah, mintanya sama Allah. Dokter hanya ikhtiar, penyembuhnya hanya Allah. Maka jangan pernah lepas dari doa, karena disitulah letak harapan, ketenangan, keselamatan kita di dunia hingga akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, penjagaan iman, dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bagi di sini ibu-ibu yang ada, yang perawat, mungkin bidan, mungkin dokter, jangan lupa Bu ya, kalau ada yang mau berobat ke panjenengan, atau orang pinter, kalau ada yang mau berobat ke jenengan, jangan lupa ingatkan dulu sudah doa atau belum. Karena supaya menguatkan dia bahwasanya pengobat sesungguhnya adalah Allah dan dokter hanya penyebabnya. Pakai media air juga boleh. Media air itu apa namanya? Itu kiasannya, tapi Nabi juga pernah melakukan doa dengan di air. Air dibacakan, bukan ditiup. Bukan baca terus ditiup. Wallahu alam ya. Kalau itu saya nggak pernah tahu. Ditiup, karena niup saja dilarang sama Nabi. Nabi kan nahan nafatan. Iya, Nabi melarang untuk kita meniup. Tapi dibacakan doa. Supaya apa? Jangan pernah tahu dulu ada buku namanya The Miracle of Water itu ya. Apa namanya? Keajaiban air itu. Jadi air itu kalau didoakan, maka air itu partikelnya akan berubah. Molekul-molekulnya berubah menjadi partikel yang baik, molekul yang baik. Maka itu bisa menjadi kebaikan. Boleh dibacakan doa kemudian diminum. Sebagaimana doa itu apa namanya? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sehat dan doanya juga baik, boleh. Kalau minta doa bukan dicelup juga ya Bu ya, wallahu alam ya. Kalau dicelup itu saya nggak tahu itu. Nanti tanya sama yang lain. Oke. Kalau gini, jual air ada ya di Pusopi ya, kalau pribadi saya nggak meyakini itu, nggak bisa itu kayak gitu. Karena kita nggak tahu doanya, kemudian rasa orang yang mendoakan, nggak bisa. Oke. Yang paling baik itu buat kita sendiri Bu, buat kita doakan, kemudian kita minum. Atau kita bisa, tapi buat anak kita. Boleh. Ya Allah, semoga saya disembuhkan dari penyakit saya. Doakan kemudian diminum. Ya, insya Allah sehat. Tapi kalau bisa dengan doa itu tadi ya Bu ya, sambil dibaca. Boleh Ibu. Boleh. Kalau anak tantrum atau anak aktif, dengan doa-doa itu boleh. Kayak doa ruqyah tadi boleh Bu, boleh. Cuman kalau menghadapi anak itu nanti sambil dilihat lagi ya. Karena kita melihat anak itu kadang kita melihat sisi negatifnya. Karena kita gak sabar. Tapi kadang dibalik tantrum atau dibalik aktifnya anak kita itu ternyata menyimpan potensi kebaikan untuk dia. Dengan dia tantrum itu berarti kan kemauannya kuat. Dengan dia aktif itu berarti
memang anaknya itu kuat untuk aktif gitu. Dan itu kan calon-calon pemimpin yang baik kan kayak gitu. Artinya aktif, kemana-mana aktif kayak gitu. Jadi ya kita berdoa semoga kita itu dikuatkan kesabaran kita dan anak kita itu aktifnya diarahkan kepada yang baik tanpa menghilangkan potensi kebaikannya. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Gimana? Gak tahu, gak tahu. Tapi kita bacakan bismillah, bacakan al-fatihah, kemudian langsung diminum, dihadapkan gini. Tapi bismillah saja, reaksi apa namanya, kita memulai dengan bismillah sebelum minum itu sudah menjadi obat sebetulnya. Tapi kalau sampai hataman tuh wallahu a'lam gitu. Ya kurang tahu. Karena kalau dianggap langsung nggak boleh, yo itu juga baik. Tapi dianggap baik itu juga nggak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Tapi sesimpel sebenarnya Bu, artinya syariat itu sebetulnya nggak sulit, nggak sampai harus hataman terus enggak. Ya kita Bismillah tadi dengan ruqyah 3 ayat tadi bisa, dengan doa yang lain tadi kan juga bisa. Dengan ayat ruqyah tadi diminum, apa namanya, dibacakan kemudian diminum. Satu lagi Bu, gini. Ada komunitas pasien kemo. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya melakukan kemo. Ada komunitas pasien kemo. Jujur Ustaz, saya mungkin belum sesabar yang dikatakan ini. Akhirnya saya keluar dari komunitas tersebut karena saya merasa itu tidak tohid bagi saya. Secara psikis saya kurang kuat untuk menerima informasi yang ada. Maksudnya gini, kalau walaupun pasien kanker itu kan beda-beda, bukan hanya stadiumnya tetapi jenisnya. Nah, untuk di saya itu bukan tidak boleh menghindari, yaitu adalah gula sama yang dibakar-bakar, makanan yang dibakar. Yeah. Nah, pada saat saya masuk ke komunitas tersebut, itu kan ada yang nggak boleh nggak boleh segala macam, sehingga jujur saat itu psikis saya tidak bagus. Saya akhirnya konsultasi kepada dokter saya, onkologinya. Untuk saya, kasus saya adalah insya Allah 2 tersebut. Yang penting semuanya boleh tapi tidak berlebih. Tapi khusus yang gula dan bakar-bakaran kalau bisa dihentikan. Nah, berkaitan dengan itu akhirnya bismillah waktu itu saya keluar Ustaz dari komunitas tersebut, tetapi saya kebetulan saya psikolog, jadi saya mau untuk di komunitas tersebut untuk memberikan kalau misalkan ada acara ulang tahun kanker, saya di situ dan saya memberikan motivasi sebagai kapasitas saya seorang psikolog. Tetapi untuk masuk ke komunitas tersebut secara keanggotaan, saya akhirnya memutuskan keluar. Kaitannya dengan hal tersebut yang ingin saya tanyakan, apakah itu mencerminkan bahwa saya kurang sabar sehingga saya keluar dari komunitas tersebut? Iya, wallahu alam. Kalau secara komunitas kan, ya ini wallahu alam. Itu kan secara komunitas jenengan kan bukan sebetulnya mungkin secara keorganisasian jenengan keluar menghindari itu kan. Tapi kan jenengan nggak betul-betul keluar. Tapi kan jenengan masih ada di dalam sebagai status yang lain, kan gitu.
di WA group. Tapi saya akhirnya ngomong kepada nggak tahu untuk ketua atau apa, saya bilang insya Allah karena saya sebagai psikolog saya akan mengikuti event-event tertentu karena saya tidak ada di komunitas tersebut. Iya. Jadi berkumpul dengan manusia itu gini ya. Ketika perkumpulan itu ada manfaatnya, kemudian perkumpulan itu perkumpulan positif. Dan gini juga Bu, apalagi komunitas-komunitas sakit, komunitas apa namanya? Orang sakit itu tadi ya, paling penting pertama psikisnya itu, coba ini ya, lihat ini, Nabi ini. Ini apalagi dulu pas COVID itu, wah kerasa banget itu. Nabi itu pernah Bu, dapati orang yang sudah tua, sakit, udah lemah. Kemudian apa kata Nabi? Nabi berdoanya gini Bu, kata Nabi, la ba'sa tohurun insya Allah. Padahal Nabi tahu ini sakitnya berat ini. Tapi kalimat Nabi apa? Gak apa-apa, bersih insya Allah. Itu artinya apa? Artinya orang yang sakit itu butuh doktrin baik, butuh motivasi, butuh pikiran-pikiran jernih. Kan gitu kan? Kenapa Nabi sampaikan itu? Makanya ketika kita sakit itu, kita itu perlu open house untuk dijenguk oleh orang. Dan orang yang menjenguk itu harus tahu posisi dia itu untuk menghibur orang sakit. Sehingga untuk menguatkan. Bu, dulu tuh Bu ya, Bu, bentar. Dulu itu di rumah sakit, kalau sekarang insya Allah nggak ada rumah sakit kayak gitu. Rumah sakit di zaman peradaban Islam dulu Bu, sampai ada bagian rasan-rasan dan itu digaji Bu. Gunanya apa rasan-rasannya? Kayak tadi. Jadi dia itu kalau dapeti ada orang yang sudah mau sembuh, kemudian tinggal berapa hari, atau orang sakit lah. Tugasnya 2 orang itu mepet gitu ya. Terus dia itu bilang, lihat pasien yang sebelah situ itu. Tapi sengaja dikeraskan supaya orang itu dengar. Lihat pasien itu, kok tambah hari tambah seger ya. Kok kelihatannya dia kok nggak kelihatan sakit ya. Itu kayaknya bentar lagi sehat itu bentar lagi keluar. Gunanya apa? Supaya itu loh, iya, pikirannya itu sehat gitu. Maka kalau sampai ada komunitas yang tidak mendukung kesehatan, tambah didoktrin berat, tambah didoktrin kompori, tambah macem-macem, ya sabar. Gitu. Ya artinya kita harus tahu ya duduk permasalahannya di mana. Kalau ini nggak baik ya ditinggalkan. Apalagi kalau tadi Ibu datang sebagai, artinya sebagai muara yang baik untuk memberikan doktrin-doktrin yang baik kembali kepada mereka, bahwasanya orang-orang yang sakit itu butuh dukungan supaya mereka itu selalu tegar dalam sehatnya. Wah itu insya Allah. Insya Allah. Dan itu harus kita alami. Saya itu Bu, ini juga minta doa nih. Tapi ini kalau saya pribadi sebetulnya berat, tapi istri menguatkan untuk kita itu harus netral dengan keadaan, nggak usah takut. Bu Eli mungkin pernah melihat ketemu anak saya. Anak saya nomor pertama itu sekarang umur 5 tahun. Dulu umur 2 tahun kurang. Berat sebetulnya ngomong kawin, nggak apa-apa. Istri juga motivasi. 2 tahun kurang sedikit sakit diabetes. Sampai sekarang diabetes. Setiap hari harus insulin. 2 tahun. Sekarang umur 5 tahun. Sehat Bu, alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Cuman kan yang kita butuh motivasi itu ini ya dari Allah gitu, nggak ada apa-apa. Dia di luar itu kayak orang sakit Bu, tapi ketika waktu itu opname di SLG, kemudian dirujuk ke RSSA Saiful Anwar Malang, itu saya lihat paling sehat anak saya, alhamdulillah. Dilihat dari yang lain sakitnya lebih, alhamdulillah masih sehat, masih sekarang aktivitas, bentar lagi sekolah, ya nggak ada apa-apa. Mungkin yang pernah ke rumah tambah tahu, wah paling aktif di rumah dia Mas. Dan hidup itu kan
Yang menentukan ritmenya kan Allah. Weh. Saya itu punya sakit alergi, flu. Berat, kalau alergi itu kalau daya tahan tubuh nggak kuat, bersinnya, wah, bersin terus. Capek, Bu. Tapi apakah saya merasa kok capek? Ya enggak, karena apa? Karena udah kebiasa dari kecil, ya enggak ada apa-apa rasanya. Yaitu jadi bagian dari hidup saya gitu. Biasa aja. Jadi itu yang saya kuatkan. Istri juga bilang gitu, jangan pernah, ini memang istri yang kuatkan, jangan pernah merasa untuk ketika ngasih insulin di depan, apalagi kalau kemarin itu sempat, Bu, kita ke kafe mana itu, terus istri bilang, bang diinsulin gitu. Saya bawa basam itu ke selipan kamar mandi itu supaya nggak dilihat orang. Itu keluar dimarahi. Kenapa? Kenapa aib? Kenapa malu, minder, nggak seneng punya anak kayak gitu? Tunjukkan sama orang lain nggak apa-apa. Anggap itu netral supaya dia juga nggak minder, menjalani hidupnya juga ya biasalah, ini bagian hidup gitu. Dan setiap perjalanan yang dilakukan itu kan ya Allah Ta'ala itu ketika memberikan seseorang kekurangan atau sesuatu, ya pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Allah. Pasti ada kasih sayang Allah Ta'ala di situ. Kan gitu kan. Jadi ya, makanya penting komunitas yang baik. Maka insya Allah Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi motivator yang baik bagi yang lain untuk selalu mendukung bahwasanya setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Dan semuanya insya Allah pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Dan yang punya pantangan makan itu bukan hanya yang sakit. Sing sehat pun lek bablas juga bahaya. Malah sing sehat itu kalau nggak punya ukuran malah bahaya. Banyak orang yang sakit bertahan, banyak orang yang sehat tiba-tiba naudzubillah, maka harus sama-sama saling menjaga insyaallah dan saling mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat terus, semoga tetap istiqomah, semoga tetap solid kekeluargaannya, saling mendukung satu dengan yang lain. Apa yang kita gaji dipraktekkan, diamalkan. Nanti kalau ada saudara yang sakit didukung, dimotivasi, dikuatkan, dimotivasi dengan yang baik. Semoga ini menjadi komunitas yang baik yang saling mendukung untuk selalu produktif dengan kebaikan dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ditutup usia kita dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم